Minangkabau adalah nagari atau desa yang berada di wilayah Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Namun suatu ketika terjadi peristiwa dan setelah peristiwa itu telah terjadi, maka desa tersebut dinamakan Nagari Minangkabau. Berikut ini adalah cerita asal-usul Nagari Minangkabau yang harus kita ketahui. Dahulu kala di daerah Sumatera Barat ada sebuah kerajaan yang makmur dan damai. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Kerajaan itu bernama Kerajaan Pagaruyung. Suatu ketika terdengar kabar bahwa Kerajaan Majapahit akan menyerang mereka. Para pemimpin Kerajaan Pagaruyung memberikan semboyan kepada seluruh prajurit. Musuh pantang dicari, datang pantang ditolak. Kalau bisa dihindari, tapi kalau terdesak kita hadapi. Suatu hari di tengah masa peperangan yang akan dimulai tersebut, Raja Kerajaan Pagaruyung melakukan diskusi dengan para penasehatnya. Mereka memberikan berbagai macam usulan untuk menahan serangan pasukan Majapahit. Setelah semua penasehat memberikan idenya, tibalah kepada seorang penasehat kepercayaan raja memberikan idenya. Penasehat raja berkata, "Paduka Raja, apakah sebaiknya kita ajak musuh untuk berunding untuk menghindari pertumpahan darah? Kita sambut mereka di perbatasan, setelah itu kita ajak mereka untuk berunding. Jika mereka menolak, ajaklah mereka untuk beradu kerbau." Sang raja pun menjawab, begitu pula dengan para penasihat yang lain. Itu adalah ide yang sangat bagus. Sang raja bersama punggawanya menyiapkan segala sesuatunya. Sang raja menyuruh putrinya untuk mencari beberapa dayangnya yang cantik. Lalu mereka diajarkan tata krama dan dikenakan pakaian yang indah. Setelah semua siap, bersama orang kepercayaan raja, dayang-dayang istana pergi ke perbatasan untuk menyambut kedatangan pasukan musuh tersebut. Mereka membawa banyak sekali makanan lezat untuk menjamu pasukan Majapahit. Sementara itu, dari kejauhan pasukan Pagaruyung berjaga-jaga untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Tak berapa lama setelah rombongan Datuk Tan Tejo Garhano tiba di perbatasan, pasukan musuh dari Majapahit pun sampai di tempat itu. Sesampainya mereka di sana, mereka dijamu oleh dayang-dayang istana yang telah dipersiapkan Kerajaan Pagaruyung. Melihat wanita-wanita cantik dan perlakuan ramah oleh pihak Pagaruyung, pasukan Majapahit menjadi terheran-heran. Dengan keramahan dayang-dayang cantik itu, pasukan Majapahit pun mulai hilang semangat untuk melakukan peperangan. Setelah mereka menikmati hidangan dan hiburan yang diberikan, pasukan Majapahit diajak masuk menemui sang raja. Setelah pasukan Majapahit selesai menikmati hidangan dan beristirahat sejenak, Datuk Tan Tejo Garhano segera mengajak pemimpin mereka ke istana untuk menemui sang raja. "Selamat datang Tuan," sambut sang raja dengan ramah. "Ada apa gerangan Tuan kemari?" Sang raja pura-pura tidak tahu. "Kami diutus oleh Raja Majapahit untuk menaklukkan Pagaruyung. Dengan kemenangan kami harus kembali," jawab pemimpin dari Majapahit tersebut. "Oh, ternyata begitu," jawab sang raja sambil tersenyum. "Kami memahami tugas Tuan, tapi bagaimana kalau peperangan ini kita ganti dengan adu kerbau? Tujuannya adalah untuk menghindari pertumpahan darah di antara pasukan kita." Pemimpin pasukan Majapahit itu pun terdiam. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia pun menyetujui usulan sang raja tersebut. "Baiklah Paduka Raja, kami menerima tawaran Paduka," jawab pemimpin pasukan Majapahit itu. Dalam kesepakatan itu tidak ada ketentuan jenis maupun ukuran kerbau yang dilarang.
pasukan Majapahit memilih seekor kerbau yang paling besar dan kuat. Di lain pihak, Pagaruyung justru memilih seekor anak kerbau yang masih menyusu, tetapi pada kepala anak kerbau tersebut dipasang besi runcing. Sehari sebelum pertandingan, anak kerbau itu sengaja dibuat lapar. Keesokan harinya, kedua kerbau aduan segera dibawa ke gelanggang. Kedua belah pihak memberikan semangat dukungan kepada kerbau aduan kerajaan mereka masing-masing. Setelah beberapa waktu berlalu, kedua kerbau tersebut dilepas. Kerbau milik Majapahit terlihat beringas dan liar. Sedangkan anak kerbau milik Pagaruyung segera memburu hendak menyusu pada kerbau besar itu karena mengira induknya. Perut kerbau milik Majapahit pun terluka, terkena tusukan besi runcing yang terpasang di kepala anak kerbau milik Pagaruyung. Setelah beberapa kali tusukan, kerbau milik pasukan Majapahit akhirnya roboh dan terkapar di tanah. Melihat kejadian itu, penonton dari pihak Pagaruyung pun bersorak-sorak gembira. Akhirnya pasukan Majapahit dinyatakan kalah dalam pertandingan tersebut. Mereka pun diizinkan kembali ke Majapahit dengan damai. Setelah kejadian itu, berita kemenangan kerajaan Pagaruyung mengalahkan Majapahit menggunakan kerbau menjadi tersebar kemana-mana. Kata Minangkabau, yang berarti menang kerbau, menjadi terkenal ke seluruh pelosok desa. Sejak saat itulah, tempat itu dinamakan Nagari Minangkabau, yaitu sebuah nagari atau desa yang bernama Minangkabau. Sebagai upaya untuk mengenang peristiwa tersebut, penduduk negeri Pagaruyung merancang sebuah rumah rangkiang atau loteng yang atapnya menyerupai bentuk tanduk kerbau. Konon rumah itu dibangun di perbatasan, tempat pasukan Majapahit dijamu oleh para wanita-wanita cantik dari Pagaruyung. Itulah sekelumit kisah tentang asal mula Nagari Minangkabau di Sumatera Barat. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah, setiap masalah tidak harus dilakukan dengan kekerasan. Ada kalanya kita harus mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah. Salah satunya adalah dengan jalan perundingan.